Terus walau anna sa'ina, kalau kita kalau kita berusaha kulla hinin, setiap saat, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita, li Ahmad maulidan, untuk merayakan maulidnya Nabi Ahmad, apa hukumnya? Qad kana wajib, kalau itu landasannya maka itu adalah wajib. Kita membahas sedikit tentang keutamaan maulid Nabi Muhammad SAW, walaupun ini bukan dari Nabi. Kalau masalah maulid dari Nabi, keutamaannya ya enggak ada keutamaannya ya. Dalil tentang maulid itu sebenarnya yang sharih enggak ada ya, enggak ada Nabi merayakan maulid pakai buah-buahan, pakai gantung buah kayak kita kemarin itu enggak ada itu ya. Itu kalau dikatakan bid'ah ya, bid'ah ya betul ya, tapi bid'ah hasanah. Sahabat nggak sempat gantung buah dulu, nggak ada ya. Yang sempat tuh kita sampai sampai seminggu sebelumnya wis ditoto. Sahabat nggak sempat itu. Nggak mungkin gantung buah, itu bid'ah ya. Tapi insya Allah bid'ah hasanah, karena ya dapat yang penting maulid itu adalah, intinya adalah kebahagiaan ya. Apapun caranya, apapun bentuknya, apapun modelnya, maulid adalah bentuk kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini di situ maulid berpahala. Kalau itu dasaran maulid, maka maulid bukan hanya layak dikerjakan di malam tanggal 12 dan tidak harus dikerjakan di bulan maulid saja, tapi setiap saat kita layak untuk bermaulid. Kalau itu adalah landasannya, paham ya? Landasannya, tujuannya, konsepnya adalah menampakkan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau itu sekali lagi niatan atau landasannya, tujuannya, maka maulid tidak harus dikerjakan di malam tanggal 12. Terus kapan kita kerjakannya? Ya setiap saat ya. Apa dalam kitab Diba disebutkan, ada yang hafal? Walau anna sa'aina kulla yaumin alal ahdaq la fawqan najaib ya. Walau anna amilna, terus kulla waqtin kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Hafalno ya, hafalno nih. Walau anna amilna kulla yaumin, misalkan kita itu berbuat, amilna kulla yaumin, setiap saat, dengan berusaha, bersusah payah, alal ahdaki, ini ungkapannya alal ahdak la faqan najaib, ibarat dia ini jalannya nyungsang, kepala di bawah, ibarat dia berjalan di atas kepala, bukan berjalan di kepala, bukan berjalan di kaki. Ya enggak mungkin lah jalan nyungsang. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini tamsil saking sorone orang ini ya, saking beratnya, saking sengsaranya, entah itu mungkin pelaksanaannya atau biayanya, mungkin dia berat sekali, enggak tiap tahun tapi tiap hari ya, gantung buah bendino, nah gitu ya, seperti itu kayak kita yang kemarin. Terus walau anna sa'ina, kalau kita berusaha kulla hinin, setiap saat, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita, li Ahmad maulidan, untuk merayakan maulidnya Nabi Ahmad, apa hukumnya? Qad kana wajib, kalau itu landasannya maka itu adalah wajib. Artinya apa? Wajib kita itu bermaulid setiap saat gitu ya. Merayakan maulid wajib setiap saat. Bagaimana ya? Intinya semua amal kita ini ya ditujukan untuk merayakan, merealisasikan kelahiran Nabi atau gembira terhadap lahirnya Nabi. Kalau itu harus, entah pakai perayaan, entah pakai apa, terserah, pokoknya bangga, gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu wajib kalau itu ya. Itu ya. Terus bagaimana Nabi merayakannya? Ya Nabi merayakannya cuma dengan puasa.
Ketika Nabi berpuasa hari Kamis, hari Senin, ditanya ya apa ke Nabi kenapa kok puasa hari Senin? Maka kata Nabi karena ini hari adalah hari diantaranya adalah karena di sini ini hari amal diangkat kepada Allah SWT. Dan diantaranya adalah karena ini adalah hari kelahiranku. Berarti Nabi merayakan maulidnya bukan di setiap tahun, tapi setiap hari Senin, tiap minggu. Ya, kita merayakan maulid cuma tiap tahun. Ya. Maka ya kita maulidan, selamatan apa ya tiap bulan apa namanya Ahad Ponan itu sebenarnya adalah perayaan maulid, ya merayakan maulidnya Nabi. Ya. Ada RJ tiap minggu, itu semuanya demi merayakan maulidnya Nabi. Kalau itu adalah landasannya demi kegembiraan untuk mengungkapkan kegembiraan karena gembira terhadap lahirnya Nabi, itu yang akan bernilai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ya jadi Nabi merayakannya hanya dengan puasa, tidak lebih dari itu. Ya tidak katung buah. Nah. Kemudian ada kitab namanya kitab An-Ni'matul Kubra alal Alam. Ada yang punya? Enggak ada yang punya? Beli ya. Beli. An-Ni'matul Kubra alal Alam. Itu karangannya Imam Suyuti kalau tidak salah. Karang siapa dia? Di situ kitab ini adalah kitab Maulid sebenarnya, karena di sini kitab menjelaskan tentang kelahiran Nabi. Ya, cuma bedanya bukan kayak seperti Simtudur, bukan kayak seperti kitab pembahasan. Nah, di situ disebutkan di salah satu keutamaan Maulid, ya, yang dinukil dari kalam-kalamnya orang-orang salaf termasuk sahabat. Ya, termasuk sahabat, tapi ini karena ini seorang ulama ya yang nggak mungkin berbohong, ya kita percaya aja walaupun nanti ada yang ada yang komentari masa sih seperti itu misalkan ya yes kita jawab aja yes takono nang sengarang ya kita ikut dia. Jadi nama kitabnya An-Ni'matul Kubra alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam lil Imamul Alim Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, ini yang ngarang. Masa beliau bohong? Tidak mungkin ya. Dia ahlul hadis. Ahlul hadis tidak mungkin bohong. Ya. Ahlul hadis itu udul sifatnya. Untuk bohong kayaknya tidak mungkin. Ya. Beliau menukil kalam-kalam tentang keutamaan maulid mulai dari kalam sahabat sampai kalam tabi'in, kemudian tabi'in dan lain sebagainya. Di antaranya adalah dimulai dari yang paling besar dulu, yang paling a'zam dulu mereka kedudukannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan qala Abu Bakar As-Siddiq, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Aneh. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham. 1 dirham itu ya ibarat mungkin sekarang ya pirang atau sewu ya, wale sewu tidak mungkin. Ya apa sewu? Ya mungkin lah kalau dia tidak punya. Mungkin 10.000 karena dia mungkin tidak punya. Wis itu kono geprek sak bungkus ini demi maulid Nabi. Pakai maulidan tidak usah wis. Pokoknya anak-anak farah bi maulidin Nabi, karena ngasih hadiah pada antum ini malam maulid, enggak usah maulidan, tapi ini demi untuk merayakan farah bi maulidin Nabi gitu ya. Karena kita punyanya 10.000 ya, kalau punya 10 juta ya ojo geprek sak bungkus, ngundang orang kasih bingkisan kayak duit 1 sewan setiap berkat, wah seneng ya. Aduh, enggak apa-apa kalau ini untuk maulidnya Nabi, enggak rugi. Ya kan ya, berapapun kalau yang kita kurbankan kalau untuk maulidnya Nabi enggak ada ruginya. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan rafiqi fil jannah. Barang siapa yang infakkan, mengeluarkan hartanya 1 dirham saja gitu ya. Apalagi berdirham-dirham, 1 dirham untuk membaca maulidnya Nabi.
atau maksudnya untuk membaca sejarahnya Nabi gitu ya. Apakah harus qiyam? Ya tidak harus. Ya pokoknya ya maulid itu ya tentang sejarah kisah kelahiran Nabi. Embuh itu burdah, embuh itu apalah, terserah sejarah-sejarah. Ya. Ngumpul-ngumpul membahas tentang Nabi Muhammad SAW gitu di hari kelahiran Nabi, biar tambah apa cinta, biar tambah kenal pada Nabi. Nah, ini jadi karena rafiqi fil jannah, maka dia nanti akan menjadi temanku di dalam sorga. Di sini pakai kata-kata kana itu kan fi'il madi, ya. Pakai sigonya sigoh fi'il madi, berarti ini sigoh yang sudah berlalu. Sedangkan jannah apakah sudah? Belum. Ini maksudnya untuk taukid, betul-betul dia akan pasti dia menjadi temanku dalam sorga, gitu ya. Kan sigonya fi'il madi, belum sorga itu nanti. Ini menunjukkan taukid, pasti dia akan menjadi temanku dalam surga, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini kalau kita pikir-pikir ya, kadang-kadang mosok sih Sayyidina Abu Bakar ngomong masalah maulid gitu ya, masalah. Ya sudahlah, kita ini Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak mungkin beliau bohong karena beliau ahlul hadis. Satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang ahli fikih. Jadi ada dua Ibnu Hajar, satu ahlul hadis, satu ahli fikih. Karena rafiqi bil jannah, maka dia pasti dia menjadi temanku. Rafiq itu dengan sahib beda ya. Kalau sahib itu ada teman biasa, tapi kalau rafiq itu teman yang sangat akrab, yang sangat sangat dicintai, sangat dekat. Nah, ini rafiq namanya. Ya, rafaqa yang selalu bersama-sama, gitu ya. Kalau sahib itu belum tentu bersama-sama. Ya mungkin pakai dalil pontok itu sahib. Ya, lek perlu tok dia sambang, kalau ndak ya. Tapi kalau rafiq ini selalu. Ya, selalu bersama dalam keadaan duka dan duka. Itu rafiq. Nah, kayak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu rafiq, gitu ya, rafiq. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu, sekarang Sayyidina Umar yang kedua. Waqala Umar radhiyallahu anhu, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Ya, barang siapa yang mengagungkan maulid itu berarti ya kelahiran ya, maulidnya Nabi, ya, faqad ahyal Islam, maka dia telah menghidupkan Islam, menghidupkan syiar Islam. Ya, maka sekali lagi tidak ada ruginya ya orang-orang selamatan di kampung-kampung kita, ya, masak-masak, beli buah, meramaikan hari tepat kelahirannya Nabi. Ya, ini keutamaan yang ini luar biasa. Berarti dia telah menghidupkan Islam. Ya. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqannama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Ini ya. Barang siapa? Ini tadi sudah ya. Faqad ahyal Islam. Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka dia sungguh telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman, sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang menginfakkan satu dirham ala qiraatin maulidin Nabi, untuk pembacaan maulidnya Nabi, baca maulid, baca sejarahnya Nabi, sirahnya Nabi, biografinya Nabi, sama nih ya. Maka faka'annama, seakan-akan dia pahalanya ya, seakan-akan dia sama seperti orang yang syahida ghazwata Badrin, orang yang menghadiri ikut peperangan Badar, wa Hunain dan Hunain. Orang-orang yang ashabu Badrin itu adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan sorga semuanya, karena cuma 313 ya.
Jadi kan ada kan orang fulan fil jannah. Jadi ada hadis tentang Nabi menyebutkan beberapa sahabat mereka ini sudah mendapatkan jaminan di sorga, dan Nabi telah menyebutkan nama-namanya. Ya, fulan fil jannah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq fil jannah, Utsman fil jannah, dan lain-lainnya banyak. Abdurrahman bin Auf fil jannah, gitu ya. Termasuk ashabul badrin ini. Mereka adalah ashabul al-jinan yang telah mendapatkan isyarah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan saking utamanya mereka sampai mereka ditawasuli, makbul kalau tawasul mereka. Ada salat badar bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Itu salawat tawasul kepada ashabul badrin. Itu kalau dibaca ketika terjadi bencana atau terjadi balak bencana lah. Orang-orang zaman dahulu, terutama di Jawa ya, kiai-kiai Jawa itu mesti membaca salat badar. Termasuk salat badar kan, yang buat bukan orang Indonesia ini. Ulama Indonesia yang buat. Ya. Dibuat ketika di masa PKI. Ya. Dulu zaman PKI itu punya yel-yel sendiri, yel-yelnya apa ya? Nanti kalau lihat PKI yel-yelnya ada. Lah, ditandingi yel-yelnya dengan tandingan badar ini. Ya. Wah ya. Jadi ketika zaman PKI punya yel-yel sendiri ya, untuk menyemangati ya. Nah, orang-orang muslim, ulama-ulama yel-yelnya adalah salat badar. Mereka punya lagunya orang muslimin dengan salawat badar ini sekaligus bertawassul. Maka dengan izin Allah salah satunya PKI bisa dimusnahkan dengan ini, tawassul bi ashabi badrin dengan salawat tadi. Ya, bi ahlil badri ya Allah. Ini sama seperti menghadiri peperangan Badar. Maksudnya dia memiliki kedudukan makom seperti ashabu badrin. Bayangan besarnya. Ya. Yang mana mereka adalah ashabul jinan, orang-orang yang ashabul jannah ya, yang orang-orang yang telah mendapatkan isyarah bil jannah. Banyak mereka. Kemudian waqala Ali radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Man adzama, kata Sayyidina Ali, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruj minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi, terutama tanggal 12 atau yang pasti ya, malam kelahiran Nabi ya. Maka nanti kalau kita di malam kelahiran Nabi ya harus kita bedakan dengan malam-malam yang lainnya. Walaupun kita tidak punya acara, tapi ya paling tidak acara sendiri tidak apa-apa. Tidak harus ngumpul-ngumpul, kalau bisa ngumpul ya, ngumpul gitu ya, berapa orang, mungkin teman ada ya. Misal tidak punya acara sendiri. Sekarang alhamdulillah banyak acara ya. Walaupun kita kalau ngikuti ekstrim ternyata ya. Ada acara di sini dulu di Taufik di Pasuruan, itu acara maulidan itu ketika malam tanggal 12 itu maulidannya mulai jam 2 sampai subuh selesai, karena nepakno pas waktu kelahiran Nabi gitu ya, karena Nabi kan lahirnya kan di waktu subuh kan, bukan subuh pas enggak, yes, waktu sahar lah sebelum subuh ya. Di sini juga baru Bib Muhsin ini mengadakan, silakan hadir enggak apa-apa ya, karena kalau kita baca maulid di saat itu berarti pas ketika lahirnya Nabi, di detik-detik kelahiran Nabi pas ya, jadi waktu subuh, maksudnya qoriban minas subuh nanti ya. Barang siapa yang mengagungkan maulidnya Nabi, waktu kelahiran Nabi ya, wa kana sababan liqiraati, dan dia termasuk orang yang menjadi penyebab atas dibacakannya maulid tersebut, yang ngundang atau kalau bukan yang ngundang ya yang ikut berpartisipasi
yang ikut bantu gitu ya. Jadi ndak harus ngundang pribadi, ndak nyumbang. Mungkin temennya ngadakan, dia karena ndak bisa lengkap, kalau dia ngundang sendiri ndak mungkin uangnya gak cukup, tak kena dia aja, biar apa, biar ikut berpartisipasi. Sama juga dia adalah karena sababan, dia adalah termasuk penyebab dibacakannya maulid tersebut ya. Atau kalau ndak punya bapak, hadiro dulu melok beber karpet sama juga ini wakana sababan. Ada ya, tergantung yang lebih besar apa andilnya, insya Allah lebih ya, partisipasi lebih ya. Wakana, dan dia sababan menjadi penyebab li qiraatihi, atas dibacakannya maulid tersebut, maka la yakhruj minad dunya illa bil iman, tidak keluar dari dunia kecuali dengan iman. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pasti dijamin iman. Kenapa? Karena Nabi, urusannya dengan Nabi gitu ya. Urusannya dengan Nabi pasti bernilai, pasti dinilai dan diterima oleh Nabi apapun ya gitu. Yang penting untuk Nabi. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan nanti masuk surga dengan tanpa hisab. Ini ya. Tapi sekali lagi ikhlas karena Allah, demi untuk mengagungkan maulidnya Nabi, bukan untuk bangga-banggaan ya. Rugi kalau untuk bangga-banggaan. Cek kelihatan wah gitu ya. Jangan itunya, jangan. Oke, mewah, cuma jangan salah niat ya. Semuanya adalah demi Nabi. Bayangkan hati kita demi Nabi, kira-kira Nabi melihat seperti ini gembira, begitu. Kira-kira Nabi melihat ini senyum, ya gitu ya. Kemudian waqala Hasan Al-Basri, nah ini turun ke tabi'in ya. Waqala Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wadittu law kana li mislu jabal Uhud dhahaban fa anfaqtu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, wadittu, aku ingin ya, senang gitu ya. Misal ya, aku tuh pengin sekali gitu ya. Misalkan aku ini memiliki emas seperti gunung Uhud besarnya gitu ya. Aku ingin sangat inginkan maka saya akan infakkan emas tadi seluruhnya untuk qiraati maulidin Nabi, untuk pembacaan maulidnya Nabi. Aku ingin aku ini pingin ya, sangat sekali bercita-cita misalkan punya emas besarnya seperti gunung Uhud gitu ya, Jabal Uhud, maka emas tersebut pasti maka aku akan infakkan, fa anfaqtu, maka aku akan infakkan emas tadi ya, maka aku infakkan emas tadi ala qiraati maulidin Nabi, untuk pembacaan peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW ya. Sekali lagi nggak ada ruginya ya, berapapun jumlahnya yang dikeluarkan kalau itu untuk maulidnya Nabi. Loh, mubadir nggak ada mubadir. Kalau selain maulid mungkin mubadir, karena sisanya itu nggak bakal berkah ya, paling dari di gua ya mambu basi. Tapi kalau itu makanan ya atau apalah, misal makanan atau sisa-sisa, kalau ini adalah yang bekas tadi dibacakan maulid, ini nggak ada ruginya, pasti berkah. Jadi jangan sampai membuang sisa-sisa kalau ini adalah sisa perayaan maulid. Anda pernah diceritai oleh Habib Abdullah Al-Idrus, kakaknya Habib Asad, dulu pernah ke sini pas maulidan kalau tidak salah ya. Beliau bercerita ya, ada seseorang tuh ketika acara maulid, biasa kan berkatan dari dulu kita kalau maulidan kan, ada sisa-sisa ya. Sisa-sisa itu dia kumpulkan karena eman ya, mubadir, timbang di gua. Kemudian dia jadikan
taruh di tanaman buat pupuk. Subhanallah, karena iktikadnya dia melebihi suburnya itu melebihi pupuk yang pupuk asli. Kenapa? Ya karena tadi berkah yang maulid yang dibacakan kepada makanan atau benda tersebut. Nah, ini juga ada Beb Ali biasa menceritakan masalah ini, ada di kitab I'anatul Talibin. Ya, ada di kitab I'anatul Talibin. Juga sebenarnya ada di sini nanti kalau tidak salah, insyaallah ada. Ya, ada di sini. Ya. Jadi kalau kita menghadiri maulid dianjurkan kita ini bawa uang. Ya. Biar apa nih? Uang itu biar nanti kebaca di fi hadrati tilkal maulid. Biar uang ini nanti ikut berkahnya maulid tersebut. Atau diniati sudah dikeluarkan uangnya biar biar dibacakan nafas-nafas yang keluar dari hadirin itu ya, biar kena kepada uang tersebut. Makanya orang-orang kan kalau baca maulid kan disebul kan, gitu ya. Itu ada asarnya. Lah, bacaan maulid tadi juga ada asarnya. Ya. Masuk ke makanan berkah, masuk hatta ke uang pun juga berkah. Katanya. Maka akan berkah uang tadi. Iso menarik gitu ya, iso menarik yang lainnya. Gitu ya. Ada di sini ada, insyaallah ada. Ya, jadi kata Sanusi, aku ingin memiliki waditu, ya, aku sangat menginginkan ya untuk memiliki gunung sebesar Uhud, kemudian aku infakkan emas tadi yang sebesar Uhud tadi untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini juga menjadikan pelajaran untuk kita, urusan seperti itu ojo eman, gitu ya. Kadang kita eman. Insya Allah kalau yakin baliknya lebih banyak lagi. Ya. Sodakoh biasa-biasa saja itu berkah minimal 10 dan bisa lebih dari itu. Apalagi ini sodakoh terus juga diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang pasti berkahnya luar biasa. Dan tidak ada orang yang sampai melarat gara-gara dia bikin maulid, nggak ada. Ya nggak ada. Yang kalau kita lihat di medsos ya, kalau sekarang sudah banyak medsos kita lihat di mana-mana, terutama juga orang Madura kadang ya kalau bikin maulid cor-coran gitu ya, sampai berkati lemari. Ya kalau itu untuk Nabi tidak ada masalah. Tong ya, tong berkati isi sembarang, isi duit 1.000, kadang 1 juta. Membuat duit piro gitu ya. Masya Allah ya. Setelah mereka bikin seperti itu, nggak ada komen-komen setelah beberapa saat aduh ternyata gagal saya, entek duitku. Enggak ada, berarti itu enggak ada komen seperti itu, berarti mereka puas dan berarti tidak merugikan, itu bisa pasti kembali. Terlebih kalau yakin kembalinya lebih banyak lagi. Diijoli oleh Nabi gitu, diijoli pasti diganti oleh Nabi. Nabi sendiri yang mengganti, gitu ya. Enggak ada ceritanya orang bermaulid kemudian sampai kaya, sampai fakir, enggak punya apa-apa gara-gara maulid, enggak ada. Belum pernah ada cerita orang merayakan maulid terus tambah melarat, enggak ada. Yang pasti tambah berkah mereka. Ya. Kemudian berikutnya wa qala Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Dan barang siapa yang hadarah, barang siapa menghadiri maulidnya Nabi, hadir maulid ya, wa 'azzama qadr, dan mengagungkan qadrah, kedudukan Nabi, mengagungkan kedudukan Nabi, faqad faza bil iman, maka sungguh dia telah beruntung dengan keimanan, dia telah sukses, berarti dia telah mendapatkan keimanan. Ya, gitu ya maksudnya. Beruntung dengan mendapatkan keimanan, tambahan iman yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu juga. Karena kita ini semua apapun yang kita kerjakan itu perlu iman. Untuk kita yakin perlu iman.
yakin terhadap yang kita jelaskan tadi ya, ya harus perlu iman juga lah ini. Insya Allah kalau kita menghadiri maulid, kita mengagungkan kedudukan Nabi itu ya, kita mengagungkan kedudukan maulid tersebut, maka insya Allah sama Allah dikasih tambahan iman, mantap imannya, gitu ya. Yang mantap tambah mantap, yang kurang mantap dimantapkan oleh Allah. Atau mungkin yang imannya setengah-setengah maka akan disempurnakan oleh Allah berkat dia menghadiri maulid tadi dan dia mengagungkan kedudukan maulid tersebut. Bagaimana mengagungkannya? Ya ketika kita baca maulid, hadirkan hati, itu namanya mengagungkan. Waktu kita hadir maulid kemudian apa namanya, nyekrol HP gitu ya, apalagi hadir maulid sambil buka Mobile Legend ya, mulutnya assalamualaikum tapi tangannya nembak